Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya selaku dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi perumusan masalah nanti yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagaimana, yaitu Rian Firmansyah akan menjelaskan mengenai pengertian dari rumusan masalah. Sofia Ambarwati nanti akan menjelaskan mengenai macam-macam rumusan masalah. Kemudian Wulandari nanti menjelaskan mengenai tujuan membuat rumusan masalah. Kemudian Sintayu akan menjelaskan mengenai alasan kenapa kok sulit merumuskan masalah. Kemudian dari Aditya Cindy akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merumuskan masalah. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Bambang Asadi, yaitu contoh-contoh dari rumusan masalah. Selanjutnya marilah simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Firmansyah, NIM T2018-1371. Saya akan mengawali dari presentasi teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu rumusan masalah. Nah, jadi istilah permasalahan, rumusan masalah, dan juga pokok masalah intinya itu sama. Jadi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan perumusan masalah ke dalam bentuk yang lebih terfokus. Jadi judul yang akan dibahas di dalam suatu karya tulis itu di dalamnya sudah akan dijelaskan dalam perumusan masalah tadi. Jadi apa yang akan dibahas ke depannya tidak akan menyimpang dari rumusan-rumusan masalah yang ada di karya tulis tersebut. Nah, di sini ada 3 tokoh yang akan saya bacakan. Menurut Paryata Westra, rumusan masalah adalah sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba ataupun mencari jawaban pada penelitian pertama. Yang kedua, oleh Sutrisno Hadi, masalah ini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa serta kenapa. Yang terakhir, menurut Sugiono, rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data berbentuk rumusan masalah. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga penjelasan yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Jadi rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan karya tulis. Bagian ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan tertentu. Proses pembuatan rumusan masalah berkaitan erat dengan pembahasan dalam karya tulis. Jadi, yang akan dibahas di dalam suatu karya tulis tersebut sudah ada patokannya, tidak akan menyimpang ataupun menjauh dari rumusan-rumusan masalah tersebut. Jadi intinya yang pertama, rumusan masalah itu dibuat agar pembahasan di dalamnya itu tidak menyimpang jauh dan juga pembahasan di dalamnya akan lebih terperinci lagi. Mungkin seperti itu. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ambarwati dengan NIM T2018-1381. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan adanya bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3 rumusan, antara lain yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.
Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, ataupun juga pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di dalam rumusan masalah asosiatif ini terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simetris. Yang dimaksud dengan hubungan simetris di sini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang kedua, ada hubungan kausal. Yang dimaksud hubungan kausal di sini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan yang ketiga, ada hubungan interaktif atau timbal balik. Yang dimaksud dengan hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Seperti contoh, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 5 SD. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi prestasi juga dapat mempengaruhi motivasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentator yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulistiawati Ayu Wulandari, NIM T 2018-1387. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah memberikan pedoman atau titik sentral dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dan menjawab suatu pertanyaan yang diajukan oleh perumusan masalah. Rumusan masalah itu sendiri mempunyai fungsi dan tujuan, diantaranya yaitu yang pertama menjadi alasan. Tujuan dari kata-kata dalam merumuskan topik adalah mengapa penelitian dilakukan dalam bentuk beberapa pertanyaan langsung, yang menyebabkan pemain untuk menyiapkan ide yang disajikan. Yang kedua yaitu menentukan jenis data. Tujuan yang kedua ini adalah mendefinisikan alat penelitian dapat memiliki teknik analisis data yang diperlukan, misalnya seperti penelitian kualitatif. Yang ketiga yaitu pedoman. Tujuan dari membatasi rumusan masalah adalah untuk mengikuti pedoman yang penulis ikuti saat menyelesaikan makalah. Proses ini berkaitan dengan jawaban yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Yang ketiga yaitu mempermudah penentuan populasi dan sampel. Dalam hal ini terkait dengan keadaan dan keadaan peneliti yang akan dilakukan. Selain itu, menurut Nazir, tujuan dari pemilihan dan perumusan masalah antara lain untuk yang pertama yaitu mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua yaitu memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang dalam hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sinta Ayu, NIM 2018-1368. Saya akan membacakan yang poin C, yaitu cara rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian merupakan bukanlah perkara yang mudah. Nah, karena itu kita memiliki 5 perkara. Yang pertama, ada tidak semua masalah di lapangan dapat diuji secara empiris. Dan yang kedua, tidak ada pengetahuan atau tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah. Dan yang ketiga, kadangkala penelitian dihadapi kepada banyak sekali masalah penelitian. Dan peneliti tidak dapat memilih masalah nama yang lebih baik untuk dipecahkan. Dan yang keempat, ada kalanya masalah cukup menarik, tetapi data yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut sukar diperoleh. Dan yang kelima, peneliti tidak tahu kegunaan spesifikasi. Baik, mungkin cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didia Sindika Dewi, NIM T 2018-1376. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara merumuskan masalah.
Sebelum saya bicara tentang cara merumuskan masalah, saya akan sedikit menyinggung apa itu masalah dan apa itu rumusan masalah. Masalah dan rumusan masalah itu berbeda. Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ketika suatu kenyataan itu terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka itulah yang namanya masalah. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang jawabannya dicari melalui pengumpulan data. Dan begitu, setiap rumusan masalah itu selalu berangkat dari masalah. Oleh karena itu, sebelum kita merumuskan masalah, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu masalah, dari mana sumber masalah, kemudian bagaimana ciri-ciri masalah yang baik. Dalam merumuskan masalah, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan personal, pertimbangan yang berasal dari individu itu sendiri, dari si calon peneliti. Misalnya seperti waktu, biaya, alat dan perlengkapan, kemudian kemampuan si peneliti itu sendiri. Pertimbangan kedua adalah pertimbangan dari sudut masalah. Jadi ketika nantinya kita menggunakan masalah itu akan berdampak bagaimana, akan bermanfaat bagaimana, seperti apa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah kita mempertimbangkan suatu masalah, maka kita akan memilihnya. Setelah memilihnya, kita akan merumuskan masalah. Jadi, rumusan masalah itu berasal dari identifikasi masalah, kemudian topik, dan topik itu dikerucutkan menjadi rumusan masalah. Mengapa topik itu masih dikerucutkan? Karena biasanya topik itu masih bersifat umum, masih meluas. Jadi perlu adanya pengerucutan. Mengapa? Agar yang dibahas itu lebih rinci, karena biasanya topik yang luas akan menghasilkan analisa yang sempit. Sebaliknya, topik yang sempit akan menghasilkan analisa yang luas serta lebih mendalam. Perumusan masalah yang baik adalah yang mampu memfokuskan pikiran si peneliti untuk berpikir secara penuh tentang masalah yang akan ditelaah. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang memuat variabel dan juga populasi. Dalam merumuskan masalah tidak ada aturan paten, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masalah hendaknya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dirumuskan dalam hendaknya padat dan jelas. Jadi rumusan masalah itu sudah padat dan jelas, tidak lagi bersifat umum ataupun bersifat luas menyeluruh layaknya topik. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya memberi petunjuk bagi kemungkinan pengumpulan data. Jadi dengan adanya rumusan masalah ini, si peneliti jadi tahu dia itu mau ngapain, langkah selanjutnya itu seperti apa. Yang keempat, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Implikasi sendiri adalah keterlibatan. Jadi, rumusan masalah itu harus berisi tentang keterlibatan data untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, rumusan masalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi, hipotesis ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Keenam, masalah harus menjadi dasar perumusan judul penelitian. Jadi, judul penelitian itu diangkat dari adanya suatu masalah. Mengapa? Karena penelitian itu dilakukan karena adanya masalah. Akibat adanya masalah, jadi diteliti, dan dari masalah itu terbentuk yang namanya judul penelitian. Ketujuh, tidak boleh berupa pertanyaan etika atau moral. Mengapa? Karena pertanyaan etika atau moral itu tidak dapat diukur secara ilmiah, tidak dapat dijawab secara ilmiah.
Yang kedelapan, hindarkan masalah yang merupakan metodologi. Maksudnya, sebisa mungkin kita dalam merumuskan masalah itu menghindari metode sampling ataupun pengukuran. Metode sampling sendiri merupakan cara pengambilan sampel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh rumusan masalah. Penyaringan pemilihan masalah yang akan diteliti dengan disertai tujuan penelitian. Adapun contoh kasusnya yaitu mengenali suatu gejala, munculnya ketidakpuasan di antara para programmer komputer di suatu perusahaan tertentu. Penghasilan perusahaan tersebut terus meningkat dengan baik selama 5 tahun terakhir ini. Yang kedua, identifikasi masalah, melakukan evaluasi terhadap data internal dan eksternal dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, monitoring ketidakpuasan tersebut dan penyebaran informasi penghasilan perusahaan. Yang kedua, melacak apakah pernah ada rasa ketidakpuasan muncul di masa lalu. Yang ketiga, mencari acuan yang membahas masalah yang mirip dengan kejadian yang dialami perusahaan tersebut. Yang kedua, melakukan isolasi area masalah. Pihak manajemen tidak mempunyai perencanaan alokasi pengajian yang konsisten. Berdasarkan wawancara di luar diketahui adanya ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Yang ketiga, pihak direksi telah menginvestasikan keluhan-keluhan dari pegawai mengenai adanya diskriminasi penggajian. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah akan berbunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor utama apa saja yang berhubungan dengan tingkat penggajian bagi para profesional ahli komputer di perusahaan tersebut. Yang kedua, apakah ada hubungan antara meningkatnya penghasilan perusahaan dengan ketidakpuasan di kalangan para programmer. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian apabila ada kesalahan baik kata maupun ada materi yang masih kurang jelas, kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.